Perkenalkan, nama saya adalah Bruder Dieng Karnedi SJ. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur KPTT sejak 1 September 2025. KPTT Salatiga berdiri sejak 1 September tahun 65. Waktu itu didirikan oleh 3 lembaga. Yang pertama itu adalah Petani Pancasila, lalu yang kedua itu adalah IKIP Sanata Dharma, dan yang ketiga adalah Seksi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Waktu itu disebut sebagai MAWI. Berdasarkan sejarah, dahulu KPTT itu didirikan berdasarkan keprihatinan soal food security ya sebenarnya. Jadi soal ketahanan pangan Indonesia setelah 20 tahun merdeka itu belum bisa sungguh-sungguh mandiri. Nah, salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan itu adalah mengembangkan pertanian lalu juga peternakan. Maka dimulailah program kursus pertanian dan peternakan di tempat ini. Petani lalu juga peternak itu seperti di seluruh Indonesia ya, itu agak kurang diperhatikan dan boleh dikatakan mereka adalah kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, karena itu mereka perlu pendampingan khusus dan Serikat Yesus memilih karya ini karena ingin berjalan bersama mereka yang terpinggirkan. Nama saya Pak Eko, lengkapnya Budi Eko Cahyono. Saat ini saya sebagai koordinator peternakan. Sebetulnya kalau dihitung dari sejak awal, itu saya datang ke KPTT itu tahun 95, 31 tahun, tetapi sudah pindah ke berbagai tempat, antara lain di peternakan itu sendiri, di kebun khususnya pembuatan media tanam, di marketing. Nah, sekarang kembali ke ternak lagi. Ya, kalau dari sisi sosial ekonomi itu terbantu. Secara sosial kita paling tidak di tingkat sosial, di lingkungan begitu ya, atau di kampung gitu kan, kita sebagai karyawan, pekerja begitu. Jadi ada satu kegiatan, ada satu tanggung jawab. Nah, setelah ada pekerjaan itu, maka ada secara finansial itu ada penghasilan secara tetap. Sebetulnya dunia yang paling aman ketika terjadi gejolak itu sebenarnya dunia pertanian. Pertanian secara umum, peternakan secara khusus. Kita ingat kemarin ketika COVID-19 itu banyak industri, banyak perusahaan, pabrik-pabrik bisa kolaps, tetapi dunia pertanian tetap berjalan. Dan sampai sekarang pun orang masih membutuhkan produk pertanian maupun peternakan. Jadi untuk kebutuhan primer kita itu belum ada yang 100% itu bisa digantikan, disubstitusikan menjadi barang-barang sintetis, itu tidak. Kita masih butuh alami. Untuk KPTT selama ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan permintaan pasar, baik itu ingin mengembangkan pengetahuan, pendidikan maupun usaha, itu kita selalu terbuka, dan itu kita selalu terbuka terhadap input-input dari luar untuk selalu berkembang. Dan ketika mereka datang ke sini tidak ada satupun yang kita sembunyikan. Jadi termasuk misalnya formula pakan kan, bahkan seperti catatan finansial pun kelihatannya juga kita tidak pernah tutupi, itu semuanya bisa mereka akses begitu. Orang muda itu menjadi kunci kalau saya melihat, dan kami bersyukur bahwa saat ini ada banyak sekali orang muda, bahkan anak-anak dari tingkat taman kanak-kanak sampai mahasiswa itu datang ke tempat ini untuk belajar pertanian. Pertama, karena mereka ini adalah generasi penerus yang akan datang. Lalu dari mereka pula kita bisa mewariskan soal keprihatinan terhadap lingkungan hidup, merawat bumi dan lain sebagainya. Karena mereka yang akan menjadi generasi penerus. Untuk yang muda-muda itu untuk transfer
pengetahuan mungkin lebih cepat, tetapi untuk memiliki hati untuk memelihara ternak itu kadang-kadang mereka masih kurang. Misalnya ketika dihadapkan dengan ternak sakit, mereka masih takut, apalagi ternak yang beranak begitu, mereka masih takut, masih jijik begitu. Nah, maka kita selama membimbing itu tidak hanya secara teori, tetapi juga kita mendampingi langsung. Bahkan ketika ada yang babi beranak, sapi beranak, jam berapapun kita mendampingi langsung kepada mereka. Kalau saya, harapan saya mungkin pulang saya itu untuk membangun usaha seperti usaha ternak babi dan usaha seperti pertanian, perkebunan yang saya mau kembangkan di sana. Kalau harapan saya itu membuat ternak babi, pertanian, perkebunan, sama membuat usaha-usaha kecil gitu. Kami berharap bahwa melalui sarana pertanian lalu juga peternakan ini kami menyentuh lalu juga bisa melayani banyak orang sehingga mereka terbantu untuk semakin mencintai lingkungan hidup sebenarnya. Ini adalah jalan atau sarana pertanian dan peternakan itu sehingga mereka punya perhatian yang mendalam untuk merawat bumi dengan segala isinya.